Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Badria, penulis dan motivator nasional. Dalam hari ini saya akan berbagi literasi tentang penggunaan HyperDoc untuk keperluan administrasi baik di sekolah maupun di kantor. Nah, kita langsung saja kita buka email kita, aksesnya. Di sini kita masuk ke Doc, Google Dokumen, karena kita ingin menggunakan HyperDoc. Kemudian di sini sudah ditawarkan beberapa template. Nah, template ini bisa digunakan langsung supaya ringkas atau kita mau buat sendiri. Kalau membuat sendiri seperti ini saya akan ajarkan. Di sini saya ingin membuat contoh bagaimana cara membuat surat pertanggungjawaban ya, permintaan dari adik saya ini. Nah, ini kita lihat page setup-nya. Mau kita beri warna, kemudian kita beri warna, misalnya warnanya ini. Kemudian kita mau ganti judulnya SPJ Januari 2021 misalnya. Kemudian di sini kita ingin masukkan judulnya surat pertanggungjawaban digital menggunakan HyperDoc. Ya, atau super hyperdokumen gitu ya. Supaya ada singkatannya seperti itu. Oke. Surat pertanggungjawaban hyperdokumen, Superman. Ya, ini bisa kita setting ininya seperti ini, seperti biasa. Kita menggunakan font yang besar misalnya. Kemudian kita mau ubah fontnya menjadi font yang seperti ini juga bisa. Kemudian kita ingin masukkan gambar supaya menarik. Di sini kita bisa masukkan insert image, kemudian cari di web. Misalnya kita mau cari contoh buku laporan. Nah, oke. Contoh buku laporan. Atau SPJ misalnya. Nah, ini misalnya kita ambil, kemudian kita insert, kemudian kita atur sesuai dengan keinginan. Kita taruh di bagian tengah. Nah, kemudian di sini oleh kita penulisnya. Contohnya. Nah, setelah itu kita ingin menjelaskan berbagai item di sini. Misalnya kita mau masukkan tabel. Kemudian ini misalnya. Nah, di sini kita mau tulis pendahuluan misalnya.
mau menjelaskan tentang SPJ itu artinya apa. Nah, kita ingin menjelaskan ini tetapi malas menulis, itu bisa seperti ini. Setting menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ini diklik. Adalah surat pertanggungjawaban kepada instansi terkait keuangan yang disertai bukti transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara lengkap dan akurat. Nah, ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh kalau kita bisa mengetik sendiri tanpa menggunakan ketikan, tapi menggunakan mulut, begitu ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di sini pengantar kita bisa copy dari apa yang sudah kita punya filenya. Misalnya di sini file pengantarnya sudah ada, tinggal kita copy, kemudian kita pindahkan. Kemudian diatur tempatnya. Seperti ini. Ya. Oke. Kemudian di sini misalnya bab 1. Bab 1 kita ingin menjelaskan apa? Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Begitu. Atau ini mau dibuat ke dalam e-book juga bisa. Ini kita buat ke dalam e-book dan ini akan kita laporkan. Ini juga bisa. Contohnya, ini kita simpan dalam bentuk PDF dulu. Kita simpan dalam bentuk PDF. Misalnya kita simpan ke D. Kita simpan ke D. Kemudian buku IK misalnya. Buku SPJ. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk PDF. Kemudian kita save. Nah, ini yang akan kita sebentar. Coba kita cek di sini dulu. Sudah masuk belum bentuk PDF-nya? Untuk IKA ya, misalnya. Oh, ini sudah bisa ya. Oke, sudah bisa. Nah, ini akan kita buat ke dalam bentuk e-book. Caranya seperti ini. Kita coba masuk ke AnyFlip. AnyFlip-nya karena saya sudah punya, jadi login. Kemudian kita masuk ke sign in. Kemudian kita masuk ke add book. Quick upload. Kemudian add new book. Kemudian di sini kita tulis buku SPJ. Di sini bisa SPJ adalah surat pertanggungjawaban kalau nggak gini, SPJ surat pertanggungjawaban Januari 2021.
satu misalnya. Kemudian di sini kita upload PDF-nya. Tadi PDF-nya itu yang di dokumen adalah untuk Ika. Oke, yang ini PDF ya. Yang kita upload, kemudian kita open. Sambil kita menunggu, di sini ada kategori. Kategori ini boleh dikosongkan, boleh ditambah. And ininya juga bisa ditambah akuntansi atau apa laporan, boleh. Boleh ya. Nah, kemudian nanti ini kan gratis, nggak berbayar, jadi pakainya non. Kalau yang ini yang berbayar. Nah, ini buku SPJ-nya sudah jadi. Kalau buku SPJ-nya sudah jadi, nanti membukanya, membacanya seperti ini. Seperti kita membuka buku manual. Nah, di sini bisa save and close. Kemudian kalau mau dibagikan buku SPJ-nya tinggal dibagikan lewat sini. Kemudian linknya di copy, Ctrl C, kita kembali lagi ke Hyperdoc tadi. Bab 1 nanti di sini untuk bab 1 kita males lagi nulisnya, kita bisa ngomong. Untuk melihat isi dari bab 1, silahkan klik yang ini. Nah, silakan klik yang ini. Jadi kita di sini nggak usah banyak-banyak seperti ini. Nah, klik yang ini bisa kita blok. Kemudian klik kanan, link. Tadi kan linknya sudah ada tuh, yang link AnyFlip-nya, bukunya. Kita masukkan ke sini, kemudian terapkan. Nanti ketika kita berhasil atau belum, kita lihat di sini. Nah, ini udah ada. Jadi bukunya udah bisa dilihat di sini. Begitu ya. Oke. Nah, udah jadi kan? Nah, ini asiknya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini kita tutup saja. Kita kembali lagi ke sini. Kita ingin menunjukkan contoh SPJ misalnya. Di sini kita akan mengambil contoh SPJ yang sudah dibuat. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat tabel, di sini repot, cukup linknya saja. Nah, nanti kita lihat di sini untuk melihat tabel, untuk melihat melihat contoh SPJ. Silakan klik ini, gitu ya. Nah, ini kita bisa ambil SPJ kita yang sudah ada. Misalnya kita lihat di drive kita, buka ininya. Di sini ada SPJ yang sudah jadi. Nah, misalnya ini ya. SPJ, bukan. Kita lihat di sini file upload, kemudian ada yang ini BKP atau boleh ini BKP staf pengelola misalnya. Nah, ini BKP staf pengelola ini bisa kita bagikan. Untuk membagikannya, ini kita simpan. Ini kan sudah ada di dalam Google Slide kita, Google Spreadsheet ya. Nah, ini kita klik share supaya bisa dibagikan oleh semua orang. Nah, kita bagi get link. Kemudian di sininya kita anyone with the link atau siapa saja punya link. Tapi di sini mereka nggak bisa ngedit, cuma melihat saja.
gitu ya. Nah, kita copy linknya, kemudian kita done. Oke, sekarang kita kembali lagi ke laporannya. Ini karena kita mau hubungkan ke tadi, ini kita klik seperti tadi, link, kemudian kita pastekan link yang tadi di sini. Apply. Nah, gitu. Jadi ketika teman-teman yang lain ingin membuka laporannya, tapi cuma melihat saja nggak bisa mengedit, sudah ada di sini muncul. Begitu ya. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, jadi ini mengapa menggunakan Hyperdoc laporannya supaya terlihat lebih manis, lebih cantik, lebih rapi, lengkap dan akurat ya. Nah, ini laporan ini akan kita tunjukkan ke pemimpin kita atau ke instansi yang membutuhkan. Caranya seperti ini, share-nya diklik, kemudian yang mendapatkan link itu semuanya yang punya link. Kemudian copy linknya. Selesai deh. Nah, linknya mau dibagikan ke siapa? Ke teman kita, ke atasan kita. Kita bagikan saja ke WA. Nah, misalnya ini WA-nya. Oke. Nah, di sini kita masukkan linknya. Kemudian kita kirim. Begitu sahabat literasi Indonesia. Jadi kita dapat menggunakan apapun, melaporkan apapun dengan menggunakan hyperdokumen. Lebih singkat, manis, dan cantik. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.